Dunia modern tidak selalu diguncang oleh ledakan. Seringkali ia bergeser secara perlahan, tenang, hampir tidak terdengar. Salah satu pergeseran itu dimulai dari energi, gas alam. Sumber daya yang selama puluhan tahun dianggap sebagai kebutuhan dasar kini berubah fungsi dari bahan bakar menjadi alat tekanan geopolitik. Rusia adalah salah satu aktor utama dalam perubahan ini. Sebelum perang Ukraina, Eropa membangun sistem energinya di atas satu asumsi besar, stabilitas. Hubungan dagang dengan Rusia dianggap aman. Gas mengalir melalui pipa lintas negara. Industri bergantung pada pasokan yang konsisten. Rumah tangga menikmati energi dengan harga relatif terjangkau. Sekitar sepertiga kebutuhan gas Eropa berasal dari Rusia. Ketergantungan ini tidak muncul dalam semalam. Ia dibangun selama bertahun-tahun dengan logika ekonomi dan efisiensi biaya. Namun ketergantungan selalu memiliki konsekuensi. Ketika konflik pecah di Ukraina, asumsi stabilitas runtuh. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa merespons dengan sanksi ekonomi besar-besaran. Sistem keuangan Rusia ditekan, perdagangan dibatasi, teknologi diputus. Tujuannya jelas, melemahkan kapasitas ekonomi Rusia. Namun dalam geopolitik, tekanan jarang datang tanpa balasan. Rusia tidak merespons dengan eskalasi militer langsung ke barat. Sebaliknya, respons datang dari sektor yang paling sensitif, energi. Pasokan gas mulai dikurangi, skema pembayaran diubah, ekspor tertentu ditahan, tidak disertai pernyataan keras, tidak disertai ultimatum terbuka, hanya keputusan administratif yang dampaknya terasa luas. Langkah ini tidak hanya menyasar gas alam untuk listrik dan pemanas. Rusia juga membatasi ekspor gas mulia seperti neon, argon, dan helium. Bahan-bahan ini jarang dikenal publik, namun sangat penting bagi industri teknologi modern. Gas neon digunakan dalam proses litografi untuk memproduksi chip semikonduktor. Tanpa gas ini, produksi chip melambat, biaya meningkat, jadwal terganggu. Chip adalah fondasi teknologi digital. Mereka ada di ponsel, kendaraan, komputer, pusat data, dan sistem industri. Gangguan pada rantai pasok chip berarti gangguan pada ekonomi global. Dampaknya tidak langsung tetapi konsisten. Harga produk naik, produksi tertunda, ketidakpastian meningkat. Satu keputusan di tingkat negara memicu efek berantai lintas benua. Eropa berada dalam posisi yang kompleks. Di satu sisi, tekanan politik terhadap Rusia harus dipertahankan. Di sisi lain, kebutuhan energi tidak bisa dihentikan begitu saja. Beberapa negara mulai mencari alternatif. Gas dari kawasan lain dibeli dengan harga lebih tinggi. Infrastruktur baru dipercepat. Transisi energi diperbincangkan secara serius. Namun semua solusi memiliki satu kesamaan, membutuhkan waktu. Krisis ini memperlihatkan batas dari kebijakan simbolik. Ketika energi terlibat, keputusan politik memiliki konsekuensi langsung terhadap masyarakat. Langkah Rusia sering digambarkan sebagai balas dendam. Namun dalam kerangka geopolitik, ini lebih tepat disebut sebagai strategi. Energi digunakan sebagai alat tawar. Bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menekan. Bukan untuk menyerang, tetapi untuk menguji. Perang modern tidak selalu ditandai dengan pertempuran terbuka. Ia bisa terjadi melalui ekonomi, logistik, dan sumber daya. Kasus ini menjadi pelajaran global. Ketergantungan tunggal menciptakan kerentanan. Energi bukan sekadar komoditas, ia adalah instrumen kekuasaan. Bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia, dinamika ini menunjukkan pentingnya ketahanan energi dan diversifikasi sumber daya. Dalam sistem global yang saling terhubung, krisis di satu wilayah dapat berdampak jauh melampaui batas geografisnya. Gas tidak lagi hanya mengalir ke pembangkit listrik, ia mengalir ke meja perundingan, ke kebijakan luar negeri, ke arah peta kekuasaan dunia. Rusia tidak menekan pelatuk, namun dampaknya tetap terasa. Di dunia modern, kendali tidak selalu dipegang oleh mereka yang memiliki senjata terbesar, melainkan oleh mereka yang menguasai sumber daya paling dibutuhkan. Dan hari ini, energi adalah salah satunya.